Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang untuk Weekly Worship Community dimanapun saudara berada. Kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berikan yang terbaik. Kalau kita ada saat ini, itu karena kemurahan Tuhan dan anugerahnya semata. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Yesus, hanya Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap nafas kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk keberadaan kami saat ini dimanapun kami berada. Semua karena anugerah Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, kami mau terus senantiasa belajar untuk mengucap syukur. Karena kami percaya di dalam ucapan syukur, disitulah kuasa Allah juga bisa bekerja dengan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk kami kembali menerima kekuatan dari firman-Mu, Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus, benih firman Allah itu dapat kami terima dengan penuh sukacita. Dan biarlah Roh Kudus akan terus mengerjakannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus hidup sesuai kehendak Engkau saja, Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Midweek Worship Community, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan diberkati oleh kekuatan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Andreas. Enjoy his word. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Midweek Worship yang Tuhan sayangi. Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu saudara semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, terlindungi oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Saudaraku, di tengah pandemi yang masih belum berakhir, mari kita jaga kesehatan kita dengan menggunakan protokol-protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Memang, saudara, pandemi sudah mulai menurun, melandai, tetapi kita tidak boleh euforia, ya, tetap berhati-hati, tetap waspada supaya pandemi tidak lagi seperti bulan Juli kemarin meningkat tajam secara eksponensial. Sudah dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan belajar tentang esensi dari penyembahan seperti yang dirindukan oleh Pak Nathan yang memimpin Midweek Worship ini, saudara. Apa sih esensi penyembahan itu? Maka kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema The Evergreen and Eternal Worship. Saudara, kita akan membagi dua subtema. Yang pertama adalah The Evergreen Worship dan berikutnya The Eternal Worship. The Evergreen Worship. Pak Andreas, kok seperti tumbuh-tumbuhan yang selalu hijau? Evergreen. Memang, saudara, saya pinjam istilah ini untuk penyembahan kita kepada Tuhan. Artinya apa? Penyembahan kita kepada Tuhan harus selalu segar, hijau, dan tidak pernah layu, apalagi mati, saudara. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya hidup kita ini adalah sebuah penyembahan. The Evergreen, seperti lagu-lagu cinta di zaman dulu yang tetap up to date untuk dinyanyikan pada hari-hari ini, saudara. Ketika kami nyantai berdua dengan istri saya, saudara,
maka saya mendengar lagu cinta yang dulu pernah menjadi favorit saya untuk saya nyanyikan kepada istri saya yang waktu itu kami sedang berpacaran, saudara. Lagunya adalah seperti ini. Darling, I love you. You don't know how I love you. I'll be back in the morning, 'cause I need you by my side. Darling, I love you. You don't know how I love you. It's crazy but so really that I am in love with you. I'm in love with you. Saudara, hingga saat ini kami berdua sudah punya 3 orang cucu. Ketika kami keluar ya di tempat kafe di mana kami duduk-duduk juga dinyanyikan lagu itu, saudara. Ya, kami tersenyum karena lagu itu memang the evergreen song. Ada lagi juga lagu yang menjadi favorit kami berdua. Tonight I celebrate my love for you. It seems the natural thing to do. Tonight no one's gonna find us. We leave the world behind us when I make love to you tonight. Saudara, ketika kami berdua mendengar lagu-lagu di evergreen itu, saudara, cinta semakin bersemi, bertumbuh. Dan itulah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Penyembahan kita kepada Tuhan haruslah terus segar, menumbuhkan benih cinta yang tak pernah padam kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Hidup ini adalah ibadah kita. Dan ibadah kita itu ya hidup kita ini. Mari kita baca kitab Mazmur pasal 100. Berbunyi demikian. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya, Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sudah dikasih oleh Tuhan, ini Mazmur yang menunjukkan bagaimana hidup kita ini adalah sebuah penyembahan. Ayat yang keempat di dalam versi The Message, enter with the password thank you. Make yourselves at home, talking praise, thank Him, worship Him. Saudara, The Message pada waktu ditulis untuk kita punya opsi-opsi terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris, saudara, tentu saja penulisannya sebelum pandemi, bahkan jauh sebelum pandemi di tahun 2020. Tetapi yang luar biasa dikatakan di sana ada password untuk menyembah Tuhan. Ya, kita tahu bahwa sekarang ibadah-ibadah kita lakukan dengan Zoom meeting, dengan Google Meet, semuanya menggunakan password untuk bisa masuk, join dengan ibadah itu, saudara. Nah, di sini dikatakan penyembahan kepada Tuhan perlu pakai password. Passwordnya apa? Thank you. Ya, make yourselves at home. Ibadah dari rumah. Bukankah itu sekarang sering kita lakukan? Caranya bagaimana? Dengan talking praise. Membicarakan puji-pujian. Dengan bersyukur.
dan dengan menyembah Dia. Memang ibadah tidak bisa dikotak-kotakkan, harus di gereja atau dalam masa pandemi ini harus di rumah saja, ya. Saudara, itu teknis bagaimana kita melakukan ibadah. Tetapi esensi ibadah kita tidak dibatasi di mana kita berada. Karena hidup kita ini sesungguhnya adalah sebuah penyembahan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sejak kejatuhan Lucifer, maka kitalah yang dipilih Tuhan untuk menyembah Dia. Lucifer tergolong malaikat yang disebut kerubim di Yeskiel pasal 28 ayat 14. Kerubim yang terindah. Nabi Yeskiel menyebutnya sebagai makhluk yang maha indah. Suatu gambaran tentang keindahan yang sempurna, pengetahuan yang sangat tinggi. Di ayat 12 dari Yeskiel pasal 28. Selain itu, kemanapun Lucifer berjalan selalu diiringi dengan alat musik seperti rebana, alat musik pukul, dan bangsi, alat musik tiup, sejenis recorder atau suling. Rupa-rupanya Lucifer didesain oleh Tuhan sebagai malaikat yang pandai bernyanyi dan bermusik untuk menyembah Tuhan. Tidak heran Allah mempercayakannya sebagai pemimpin pujian dan penyembahan di surga. Dan dalam prakteknya Lucifer tidak perlu berteriak-teriak untuk memanggil, mengumpulkan penghuni surga, menyembah kepada Tuhan. Karena dengan kepak sayapnya, ketika dia menggerakkan sayapnya, terdengar puji-pujian yang indah di surga. Dan seisi surga sujud menyembah Tuhan. Dia malaikat yang sempurna dan karismanya luar biasa. Ia juga memiliki kekaguman dari penghuni surga. Allah pun memberi dia kedudukan yang dekat dengan tahtanya, yang penuh dengan bebatuan yang indah-indah. Di Yeskiel pasal 28 ayat 13 sampai 14. Ketika Lucifer jatuh dalam dosa, saudara, maka kitalah yang mengambil alih peran untuk menyembah Tuhan. Karena itu Raja Daud di Mazmur pasal 71 ayat 8 berkata demikian, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Evergreen and everlasting, saudara. Untuk selama-lamanya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Paralel dengan itu, Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Selama aku hidup, saudara. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Selagi aku ada di muka bumi ini. Ada penyembahan yang selalu segar, selalu baru bagi Tuhan. The evergreen and the everlasting. Tidak ada waktu senggang pun tanpa penyembahan kepada Tuhan. Lalu apa isi penyembahan kita? Di Mazmur 100 ayat 5 yang tadi sudah kita baca. Ini isinya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ini isi penyembahan kita. Bahwa Tuhan kita itu baik, saudara. Tidak tertandingi kebaikannya. Kenapa saya katakan tidak tertandingi? Karena tanpa kita sadari, Tuhan punya saingan dalam hidup kita yang namanya berhala. Berhala bisa berupa apapun, tetapi juga berupa sesuatu yang sangat tidak kita duga, yaitu materialisme. Saudara, ada sebuah kesaksian dari seorang istri misionari yang diutus untuk mengabarkan Injil ke tempat yang jauh dari negerinya. Dia berkata begini, saudara, bukankah kami harus tinggal di apartemen kuno yang mungkin tidak terawat dengan perabotannya yang sudah usang?
Jadi saya pikir materialisme tidak bisa menyentuh kami. Namun kesaksian dari istri misionari itu, perasaan tidak puas perlahan-lahan mulai berakar dalam hati saya seiring dengan waktu. Tak lama kemudian saya mulai memimpikan benda-benda bagus dan diam-diam merasa kesal karena tidak dapat memiliki benda-benda tersebut. Suatu hari, Roh Allah membuka mata saya terhadap suatu pemahaman yang menyentak. Materialisme tidak harus berarti memiliki harta benda, tetapi dapat berupa keinginan, ambisi untuk memilikinya. Itu sudah merupakan materialisme. Dan inilah penyembahan berhala yang sering kita tidak menyadarinya. Itu kesaksian dari istri misionari ini, saudara. Dia menutup kesaksiannya dengan berkata begini untuk mengingatkan kita, hati-hatilah, berhala adalah segala sesuatu yang merampas singgasana Allah yang sah. Sehingga dengan kita terhanyut kepada keinginan untuk memiliki harta benda di dunia ini, maka perlahan-lahan Allah tergeser dari singgasana di hati kita, dan serentak dengan itu kita mulai tidak suka menyembah Dia. Dan inilah yang menjadi beban dari Yosua sebelum dia meninggalkan bangsa Israel, karena dia sudah tua dan dia merasa akan mati, saudara. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah. Versi New English Translation NIT, to worship. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini diingatkan oleh Yosua sebelum dia meninggal, saudara. Itu poin pertama kita merenungkan di evergreen worship. Worship tidak hanya di evergreen and everlasting selama kita ada di dunia ini, tetapi sebuah keabadian, di eternal. Saudara, di kitab Wahyu pasal 15 ayat 2 dan 3 berbunyi demikian. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya. Perhatikan kata kerja mengalahkan. Ini berarti sebuah kemenangan, saudara. Dan pada mereka ada kecapi Allah. Jadi sementara mereka meraih kemenangan itu, mereka punya di tangan mereka kecapinya Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Saudara, inilah perbedaan iman Kristen dan iman keyakinan yang lain. Sementara orang lain menghadapi kematian dengan sebuah kegalauan, sebuah kebingungan. Apa yang akan saya alami di seberang sana? Apa yang saya alami ketika saya meninggalkan dunia ini? Saudara, orang percaya seperti kita mantap ketika menghadapi kematian. Karena bagi kita, kematian sebuah inaugurasi. Kita ditabiskan, ditetapkan sebagai orang-orang yang menang. Menang dari apa, saudara? Menang dari binatang itu, menang dari patungnya, dan menang dari bilangan namanya, yaitu 666. Kita orang-orang yang sudah menang terhadap maut. Karena Tuhan Yesus yang menjadi pemimpin kita telah menang atas maut. Dan yang luar biasa, saudara, ketika kita diinaugurasi menjadi pemenang, serentak dengan itu, di tangan-tangan kita ada kecapi Allah, dan mulut kita menyanyikan nyanyian penyembahan, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan.
Kita hidup dalam kekekalan. Bermiliar-miliar tahun kita akan hidup di surga. Dan kita masih tetap terus menyembah Dia. Oleh karena kita adalah pemenang-pemenang di seberang sana, di tempat keabadian dan di tempat yang kekal di surga. Saudara, ada sebuah tulisan yang menarik oleh John Donne. John Donne ini adalah katedral di sebuah gereja di Inggris. Pada waktu itu, saudara, di abad ke-17, di Inggris sedang terjadi pandemi seperti di tempat kita. Pandemi dari penyakit pes itu melanda seluruh Eropa, bahkan seluruh dunia. Berjuta-juta orang telah tewas. Nah, di Inggris pada abad ke-17 itu, bunyi lonceng gereja yang berkumandang memberikan pengumuman mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di daerah itu. Lonceng tersebut tidak hanya mengumumkan waktu untuk beribadat. Kekristenan pada waktu itu menggunakan lonceng ini untuk mengumpulkan umat, saudara. Tetapi tidak hanya mengumumkan ibadat keagamaan, tetapi juga peristiwa pernikahan dan bahkan pemakaman. Jadi ketika John Donne, penulis sebuah buku sekaligus kepala katedral St. Paul, terbaring tidak berdaya akibat wabah pes yang merenggut ribuan nyawa di London. Dan pada saat itu dia yang ada di London juga menderita penyakit pes ini, saudara. Romo John Donne ini dapat mendengar lonceng terus-menerus berdentang karena dia tinggal di dekat gereja di mana dia melayani. Jadi dia terus-menerus mendengar dentang daripada lonceng. Dan lonceng itu mengumumkan kematian demi kematian yang dialami oleh jemaat di Katedral St. Paul tadi, saudara. Nah, ketika dia menuangkan pemikirannya pada buku yang terkenal dan menjadi buku klasik, ia mendorong pembacanya. Kita tidak perlu mencari tahu untuk siapa lonceng itu berdentang. Lonceng itu bukan sekedar mengumumkan adanya kematian, tetapi lonceng itu berdentang untuk sebuah kemenangan dan itu berdentang untuk kita sendiri. Dan pada saat lonceng itu berdentang, umat Kristiani dikumandangkan kepada mereka kabar baik tentang kemenangan Yesus atas maut. Wow, luar biasa, bukan? The eternal worship. Kita akan lakukan itu di surga. Oleh karena kita memproklamasikan kemenangan kita atas maut yang sudah diraih terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus, dan kita sebagai pengikutnya juga akan menang atas maut. Mari, saudara, lakukan penyembahan selama kita hidup di dunia ini, sebuah penyembahan yang evergreen, selalu hijau, selalu segar, tidak pernah layu, dan the everlasting time yang selalu kita lakukan sampai kita pulang ke surga. Dan di surga pun kita juga menyembah di dalam keabadian, the eternal worship. Itulah esensi penyembahan yang kita lakukan sepanjang hidup dan di sepanjang keabadian. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyatakan bagi kami bahwa kami adalah penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan meletakkan sebuah kehormatan di bahu kami, di mulut kami, di hati kami, untuk kami menjadi penyembah-penyembah dan menggunakan seluruh kehidupan kami untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan kami baik. Kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tetap untuk kami turun-temurun. Kami bisa menikmatinya. Dan kami akan memuji, menyembah Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh peserta dari Midweek Worship dimanapun kami berada. Dari Sabang sampai Merauke.
dari Sumatera sampai Papua, dari Holland sampai ke New York. Tuhan memberkati mereka. Mari saudaraku, kedangkan tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa. Gembala kita yang baik Tuhan Yesus juga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Dan Allah Roh Kudus mengurapi kita, menjaga kehidupan kita, memeteraikan keselamatan itu dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara, sampai bertemu kembali di lain waktu.